Sudah muncul, Bu Amalia? Sudah? Sudah muncul. Ya. Langsung saja ya, Bu. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan boleh dipimpin oleh KM. Ya, berdoa. Terima kasih Dian sudah memimpin doa untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ibu akan absen dulu. Hari ini yang sudah bergabung ada Dina, Dian, Aryo, Delta, Epi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di grup ini. Sebelum memulai kegiatan ini, supaya lebih semangat, Ibu akan memberikan sedikit penyegaran untuk membangkitkan semangat kalian yang di siang hari ini sudah mulai mengantuk, ya. Dengan Ibu akan menyebutkan salam PJJ. Nanti silakan siswa untuk menjawab semangat bisa berprestasi. Dan ketika Ibu mengucapkan salam SMP 1 Darangdan, selalu di hati istimewa. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, salam PJJ, semangat bisa berprestasi. Salam SMP 1 Darangdan, selalu di hati istimewa. Ya, semoga dengan salam tadi, ya, kalian bisa lebih semangat. Dalam layanan bimbingan klasikal ini, kita akan melakukan kegiatan selama 40 menit. Bagaimana anak-anak akan sepakat akan melakukan kegiatan ini dengan baik? Nah, untuk pertemuan di layanan bimbingan klasikal kali ini, Ibu akan membahas mengenai topik menyontek, penyebab, dan solusinya. Di sini siapa yang pernah atau suka menyontek? Silahkan boleh dijawab di dalam hati saja ya anak-anak. Tujuan dari layanan ini, kalian diharapkan memahami apa penyebab yang biasanya muncul saat kalian menyontek, dan bagaimana solusi atau cara agar kita tidak lagi menyontek saat ulangan harian atau ujian. Nah, kita bahas materi ini dalam bimbingan klasikal hari ini. Untuk pertemuan kali ini, nanti silakan kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan mengenai menyontek, penyebab, dan solusi di PowerPoint, dan dilanjutkan dengan menyimak video mengenai menyontek. Apakah semua siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan layanan di pertemuan kali ini? Silakan apabila ada yang mau ditanyakan dulu untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai kegiatannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian berarti sudah siap ya, kita mulai kegiatan pada hari ini. Silakan semua siswa untuk menyimak slide PowerPoint dan video yang akan Ibu tayangkan. Ya, yang pertama ini pengertian dari menyontek itu sendiri. Menurut Purwadarbinta, sebagai menyontek itu pengertiannya sebagai suatu kegiatan menyontek, meniru, mengutip pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Menyontek biasanya dilakukan untuk menginginkan hasil paling bagus tanpa bersusah payah. Nah, ini juga menyontek sepertinya sudah menjadi kebiasaan sebagian siswa. Cara menyonteknya pun semakin lama semakin beragam dan canggih. Kalau di zaman dulu contekan biasanya hanya ditulis di kertas kecil atau dibuat coretan di meja saja. Sekarang contekan cukup dikirim melalui WhatsApp. Ya, bukan hanya ulangan harian saja, biasanya ulangan semester bahkan ujian nasional pun tidak luput dari upaya contek menyontek. Ya, berikutnya biasanya menyontek dilakukan oleh siswa yang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan bahan materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Ya. Biasanya siswa menyontek pekerjaan temannya yang dianggap biasanya teman yang lebih pintar atau mengerjakan soal dengan jawaban yang dilihatnya
dari catatan yang sudah dipersiapkan. Catatan ini biasanya berupa apa saja, bisa buku atau catatan lainnya yang sudah dipersiapkan untuk menyontek. Ada juga penyebab faktor atau penyebab dari menyontek. Faktornya ini ya. Di sini ada penyebab dari menyontek menurut Nugroho, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yakni dari diri sendiri. Faktor eksternal yaitu dari luar. Contohnya Ibu memberikan contoh ini misalnya dari orang tua. Ya, contoh dari faktor dari dalam diri sendiri ya, yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama biasanya kurangnya rasa percaya diri dalam mengerjakan soal, biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Ada juga biasanya orientasi siswa pada nilai, ya, nilai tinggi, menginginkan nilai tinggi bukan pada ilmu yang didapatnya. Yang ketiga, terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga siswa selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan termasuk tes atau ujian. Berikutnya, faktor dari luar atau dari orang tua. Biasanya ini faktor yang terjadi yaitu adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Ya, ada juga ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Ada juga dampak dari mencontek ya, atau dampak dari menyontek di sini dari praktek menyontek yang secara terus-menerus dilakukan akan mengakibatkan ketidakjujuran. Jika tidak discahya akan muncul malapetaka, yaitu siswa akan menanam kebiasaan berbuat tidak jujur yang pada saatnya nanti akan menjadi kandidat koruptor. Nah, ini mulainya dari menyontek. Selain itu, kebiasaan mencontek juga akan mengakibatkan siswa itu tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Sehingga siswa tersebut tidak mau berpikir sendiri dan tentu saja akan muncul generasi-generasi yang malas dan tidak jujur. Berikutnya, malas belajar, ya tadi Ibu sudah disebutkan Ibu sekilas, ini biasanya kalau sudah malas belajar tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi karena mengandalkan contekan yang sudah dibuat. Berikutnya, selain malas biasanya suka menjadi biasa berbohong, ya ini biasanya biasa bohong, mencontek, memerlukan kebohongan untuk mensukseskan misinya. Ada juga menghalalkan segala cara, ini menconteknya bisa ditulis di anggota tubuhnya, ya apapun akan dilakukan oleh siswa yang biasa menyontek. Ya. Selain dari itu, ada juga ini kebiasaan menular. Biasanya mencontek ini ada yang mengakibatkan mencontek itu dengan penyakit yang bisa menular ke semua orang. Jika melihat teman sekelasnya bisa menyontek, tetangga kiri dan kanannya pun pasti akan mengikuti. Ini akan mengakibatkan sifat yang menular ya, mencontek. Selain itu, tidak percaya diri juga. Tukang nyontek itu orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri. Selain itu, tergantung kepada orang lain, ya. Jika terbiasa menyontek, maka akan ketergantungan kepada orang lain atau catatan itu sendiri, ya. Yang berikutnya, menghancurkan kreativitas, ya. Ini menyontek akan mengalami kesulitan mengembangkan ide sendiri, bahkan dapat ide, ya. Untuk mendapatkan ide juga ini biasanya agak sulit kalau sudah kebiasaan menyontek. Selain dari itu, tidak terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah, ya, tidak terlatih menghadapi masalah, tidak terlatih untuk mencoba menyelesaikan masalah. Setelah itu, ada juga solusi atau cara mengatasi menyontek. Nih, ini Ibu sedikit memberikan solusi bagaimana cara mengatasi menyontek. Yang pertama yaitu bangkitkan rasa percaya diri sendiri. Biasakan untuk berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Yang berikutnya, menumbuhkan kesadaran hati nurani bahwa menyontek itu sifat yang tercela. Ya. Berikutnya, belajar menerima kekurangan hidup sebagai bagian proses perkembangan yang dilewati. Ada juga berdiskusi dengan orang tua atau akan kemampuan akademik di sekolah. Terakhir, membuat cara belajar yang menarik bagi dirinya sendiri. Ini Ibu juga akan memberikan video ya mengenai menyontek, mudah-mudahan bisa dibuka sedikit, ini boleh kalian simak ya.
Dari mana Pak? Simpan dia nak. Lauknya. Pak, simpan lauknya di mana? Enak. Anak baku. Wow, wow. Oh, bolak anak. Mama, au. Mama kena bisnis lah. Wow, au. Udah deh, ayo deh. Sini deh. Sini tuh. Tadi lihat apa? Sebanget tuh. Terus itu mana? Sama perayaan ulang tahun, Dek. Siapa ulang tahun? Iya, Pak. Tuh. Ulang. Deh yang bulu nggak ada, Dek. Cat. Cat. Ayo, Cat. Iya. Iya, itu pegang hidung Adek. Hidung Dede ya. Uta. Terus di itu, terus di bapak dulu. Uta. Uta. Tadi ya ke bapak nih. Uta. 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 Tarik di sini tadi. Yang kreatif sana. Kemana Ayo ini mah. Arek nyanak dulu. Ramai saya tadi. Bisa obat sakit. Apa ya? Ayo buru. Buru arekmu. Iya. Aku aja kan. Bapak rek misalnya tadi misal nyari butuh. Mau apa nyari dulu? Kulit pahit ayo bro. Kenapa sampai? Tahu umum nih. Di apotek kamu. Nah, tadi Ibu sudah sedikit membahas mengenai pengertian menyontek, penyebab mencontek dan solusi atau cara mengatasi kebiasaan menyontek serta video menyontek. Sekarang silakan siswa siapkan kertas dan pulpennya, tuliskan pendapat kalian masing-masing, ya. Boleh siapkan dulu kertas dan pulpennya. Kalau sudah disiapkan, yang pertama silakan kalian tuliskan mengenai faktor penyebab menyontek, ya, penyebab yang biasanya kalian pada saat menyontek itu disebabkan oleh apa. Yang kedua, cara yang tepat agar menghilangkan kebiasaan menyontek menurut pemahaman diri sendiri, ya. Yang ketiga, pembelajaran apa yang dapat kalian dapatkan dari video yang tadi kalian simak. Silakan apabila ada siswa yang belum paham mengenai tugas yang harus dikerjakan, Ibu persilakan untuk bertanya. Kalau sudah paham, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, sekarang sudah 15 menit ya. Silakan Ibu minta siswa untuk mempresentasikan hasil penugasan yang sudah dikerjakan. Silakan, ada yang mau untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Ya, kalau tidak ada yang mau, Ibu tunjuk saja ya. Silakan, Delta untuk mempresentasikan hasil penugasan yang dikerjakan.
Ya, baik. Tadi Delta menjelaskan pendapatnya dari pertanyaan yang pertama mengenai penyebab yang muncul dari menyontek itu biasanya karena tidak belajar saat ulangan dan ingin memiliki nilai yang bagus. Betul ya, pendapatnya bagus. Pertanyaan yang kedua, adapun solusi yang tepat agar terhindar dari kegiatan menyontek diantaranya membuat jadwal belajar, betul, menumbuhkan sikap percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Bagus pendapatnya ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, Delta menjawab pembelajaran yang dapat diambil dari video menyontek, cara mengendalikan keinginan untuk menyontek saat ulangan atau ujian dapat membangkitkan rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Bagus ya pendapatnya. Silakan. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Boleh silakan kalau ada yang mau berpendapat lagi. Ya, Dian. Oh, jawabannya sama ya, hampir sama dengan Delta. Baik, terima kasih untuk pendapatnya masing-masing. Sekarang silakan Ibu minta siswa untuk merefleksi apa materi yang diperoleh dari kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini. Ya, terima kasih Ega yang sudah berani untuk merefleksi apa yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini. Sekarang silakan Ibu minta siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini di layanan bimbingan klasikal. Para silakan, boleh ya. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kesimpulannya. Kesimpulan materi hari ini yaitu siswa diharapkan dapat memahami penyebab yang terjadi saat menyontek dan dapat menentukan cara yang tepat sesuai dengan dirinya masing-masing agar dapat menghilangkan kebiasaan menyontek serta dapat mengambil pembelajaran dari video mengenai cara mengendalikan keinginan untuk menyontek saat menghadapi ulangan atau ujian di sekolah, ya, yaitu dengan cara tadi membangkitkan rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Itu yang dapat Ibu sampaikan dalam layanan bimbingan klasikal untuk pertemuan kali ini. Mungkin setelah ini kita bisa membahas topik-topik yang lebih menarik di pertemuan berikutnya. Setelah kegiatan ini, nanti Ibu akan mengirimkan isian evaluasi terhadap layanan bimbingan klasikal hari ini dengan menggunakan link Google Form dan Ibu kirimkan di WA grup kelas. Nanti silakan masing-masing untuk mengisinya. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi siswa. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal ya, Bu Amalia. Ada suara Ibu ada? Ada, Bu. Bu Amalia, ini dalam rumusan tujuan mengambil dari tugas perkembangan ya. Ya. Rumusan tujuan umum ngambil dari mana ini? Dari materinya, Bu. Dari materi ya. Tapi karena disebutkan, ini disebutkan tugas perkembangan. Tugas perkembangannya tugas perkembangan pribadi. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif terhadap perubahan psikis. Nah, kalau misalkan perilaku menyontek, itu kalau dalam aspek perkembangan masuknya ke apakah aspek perkembangan pribadi, perkembangan kesadaran etis, atau tentang belajar, atau kematangan intelektual, atau apa? Kalau menurut Ibu agak kurang ini gitu, kurang relevan antara menyontek penyebab dan solusinya dengan tugas perkembangan ini, karena di sininya mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif terhadap perubahan fisik dan psikis. Jadi tugas yang perkembangannya. Ya, gini Bu Amal mau melihat menyontek ini sebagai perilaku etis atau sebagai kematangan intelektual. Karena gini, ketika itu dikaitkan dengan nilai-nilai, norma-norma, berarti menyontek itu adalah perbuatan yang tidak
beretika ya, Ya, tercela Bu. etis gitu, tapi itu ke perilaku etis. Tapi ketika menyontek itu ketidakmampuan dia dalam berpikir, buat keputusan, itu udah masuk kepada kematangan intelektual. Ya. Gitu. Nah, nanti Bu Amal mau membawa kemana? Ya, karena saya tadi dari tujuan itu peserta didik mengetahui penyebab, solusi atau cara bagaimana peserta didik tersebut dapat tidak lagi mencontek, berarti lebih menurut saya ya Bu, lebih tepat ini masuk ke kematangan intelektual berarti ya Bu. Kematangan intelektual. Jadi ketidakmampuan anak dalam memahami pelajaran, penyebabnya itu ya. Ya, ya. Memahami pelajaran, buat keputusan, sehingga ya itu nanti makanya kalau kita tidak, atau misalkan kita kesulitan merumuskan tujuan berdasarkan materi, atau coba lihat aja ke SKPD. Lihat ke SKKPD, materi ini lebih cocoknya ke aspek perkembangan apa, atau untuk mengembangkan aspek perkembangan apa, atau misalkan oh ternyata nggak ada yang sesuai dengan SKPD, coba lihat ke tujuan layanan, karena di tujuan layanan juga ada itu tujuan layanan. Mana Ibu tadi buku biru?